kita katakan Yesus luar biasa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu, atas
Hari ini adalah hari kemerdekaan, dan hari ini ada satu pesan penting. Beberapa dari kita belum bebas, tapi Tuhan ingin nyatakan bahwa kau harus bebas hari ini. Bebaskan daripada segala rasa belenggu yang membuatmu gak bisa bebas, gak bisa hidup. Dan hambamu berdoa, Tuhan, sebentar lagi Pastor Jos akan menyampaikan ada satu pesan penting dari Tuhan mengenai satu kebebasan yang seharusnya kita dapatkan sebagai anak-anak Tuhan. Dan biar setiap kami yang saat ini mendengarkan pesan ini baik secara online, kami percaya ada satu hal yang belum terbebaskan. Ada satu hal, 2-3 hal yang mungkin masih membelenggu anak-anak Tuhan saat ini. Dan hambamu berdoa, Tuhan, biar pesan ini sampai kepada setiap anakmu yang membutuhkannya, dan biar setiap yang melihat gak akan sama lagi. Karena kuasa Tuhan bekerja memulihkan, merestorasi, membebaskan setiap kami yang masih dalam belenggu si jahat. Terima kasih Tuhan, lepaskan kami, berikan kami satu kebebasan, biar kami bisa hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, jadi khotbah saya hari ini adalah merdeka untuk beribadah. Siapa yang percaya Tuhan Yesus tuh sayang sama Indonesia? Coba lambaikan tangannya. Oke. Karena bukannya Tuhan gak sayang sama wilayah atau negara lain ya, tapi maklum ya, mungkin jemaat online terutama, hari ini kita kan memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kita harus bicarakan hal yang bagus, yang baik, yang penuh berkat atas Indonesia. Nah, Tuhan itu sayang sekali sama Indonesia. Coba di nextnya. Badan saya yang jadi badainya. Oke. Nah, Tuhan sayang sekali sama Indonesia karena tidak ada badai topan dalam sejarah pernah menyeberangi daerah Katulistiwa. Dan kita lihat letak Indonesia tepat berada di mana? Iya. Jadi kita lebih aman dari badai topan dibandingkan negara sebelah, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan Yesus sayang sama kita ya. Yang negara lain kayaknya nggak ngerti bahasa juga nggak apa-apa. Ini dikarenakan ada Coriolis effect yang membuat badai topan hampir nggak akan ada di garis Katulistiwa tersebut. Karena rotasi bumi juga membuat badai nggak bisa terkumpul di dekat Katulistiwa. Dan badai topan itu membutuhkan satu keadaan airnya agak hangat dan ya tekanan angin atau udara yang cukup untuk membuat ada kondisi badai itu. Sedangkan di Katulistiwa kita nggak punya bahannya. Jadi mungkin bagi yang alami pertikaian, konflik rumah tangga atau ribut di keluarga, mari singkirkan semua bahan-bahan konflik pembuat badai. Karena di Katulistiwa nggak ada bahannya, jadi nggak bisa terjadi. Ya. Nah, jadi Tuhan itu sayang sama Indonesia. Makanya walaupun kiri kanan alami topan badai, tapi masih lebih mendingan kalau ada di Indonesia. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Tapi mungkin setan atau si jahat suka kasih perangkap ya. Mungkin dia kasih banyak podcast, mungkin ada beberapa caption dan updatean dari orang-orang yang dipakai oleh si jahat, menyebarkan berita-berita kekhawatiran. Waduh, gawat nih, nanti bakal ada masa sulit. Padahal kalau kita nggak atur kehidupan kita, ya bisa aja memang jadi sulit, bukan malah keadaannya. Tapi kita mesti sadar bahwa kita hidup berdasar iman kita percaya kepada Tuhan, bukan hidup dalam ketakutan. Amin. Kita hidup berdasarkan iman kita kepada Tuhan, bukan hidup dalam ketakutan. Dan kenyataannya Tuhan sayang kok sama Indonesia. Kita di Katulistiwa itu minimal badai topan lebih aman dibanding yang bagian atas
atau bagian bawah. Jadi kita fokus sama yang enak juga. Karena seringkali anak Tuhan juga melatih fokus sama yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Jangan. Jadi fokus sama yang enak juga ada. Ya, jangan hanya sibuk fokus sama yang menakutkan atau bikin stres saja. Mari kita baca firman Tuhan di nextnya. Badan saya menutupi ayat kah? Enggak ya, aman ya? Oke. Di Keluaran 5 ayat 17 dan berikutnya. Mari kita baca bareng-bareng dengan suara yang merdeka. 3-4. Tetapi ia berkata, pemalas kamu pemalas, itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah para mandor Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan pada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Nanti mungkin bisa baca di rumah. Jadi pembebasan sudah datang. Lalu Musa menghadap Firaun, dan Musa bilang, ayo izinkanlah kami mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Malah ditambah, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi kamu harus bekerja, hasilnya harus sama. Lalu mandornya ngomelin Musa, gara-gara kamu nih, hidup kita malah tambah susah. Katanya pembebasan, katanya kalau berbuat hidupnya baik, hidupnya benar di hadapan Tuhan, katanya kalau udah ada ibadah, pelayanan, wah kayaknya lebih baik segala sesuatunya. Tapi kenyataannya apa? Jeraminya nggak ada, tapi hasilnya harus sama. Jadi mereka harus tambah waktu untuk ambil jerami. Makanya mandor-mandor bilang tadi, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Kok mirip ini ya? Mengapa pula? Mengapa pula aku yang kau utus? Dia juga bukan hanya merasakan kok bangsa Israel malah ngalamin ini, kok jadi saya lagi, pas saya yang datang, pas saya yang lagi pelayanan, pas saya yang lagi diminta doa, pas saya yang lagi bertugas, pas semenjak saya ibadah, malah keadaannya kayak begini. Padahal Tuhan sudah banyak tolong, tapi kata-katanya seperti apa? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk bicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Mungkin nggak Tuhan tidak melepaskan umat Israel sama sekali? Mungkin nggak? Nah itu dia. Berapa banyak dari kita kalau ngadapin tantangan, ngadapin masalah, kita lupa Tuhan udah tolong kita. Lalu kata-kata yang kita komplainkan, keluhkan di hadapan Tuhan, Tuhan, engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Padahal dari uang pangkal waktu TK, waktu SD ada. Ketika kita membutuhkan ada. Ketika kita lagi sakit, Tuhan tolong. Ada begitu banyak dunia kedokteran nggak bisa buat apa-apa. Mereka cuma analisa, tetapi nggak ada hasilnya seringkali. Nah kita lihat nextnya. Dalam menyelesaikan panggilan, kita bisa alami tantangan dan masalah. Padahal rencananya itu hidup dalam panggilan, ada tujuan Tuhan. Lalu Musa dipanggil
semak belukar, terbakar. Tuhan memanggil, lalu dia say yes. Segala sesuatu kayaknya baik adanya. Lalu dia coba ngelangkah dan coba menghadap sama Firaun. Izinkanlah kami pergi untuk beribadah, untuk membawa korban persembahan kepada Tuhan. Tapi yang ada jeraminya diambil, padahal untuk bikin itu perlu jerami juga. Kalau jeraminya diambil, dia perlu waktu lagi untuk cari jerami. Jadi double kerja keras, tetapi kuotanya harus sama, capeknya double. Bukannya dapat jalan keluar, yang ada capeknya double, masalahnya double. Dan tidak diizinkan. Berapa banyak dari kita? Kita padahal doa puasa bentar lagi, seperti yang dibilang minggu lalu Pastor Yuli juga ngomong bahwa kita udah menuju doa puasa, pekan-pekan doa puasa. Berapa banyak dari kita punya sikap, saya udah doa puasa kok, hari pertama saya doa puasa, kok malah yang terjadi sebaliknya. Tapi kita lihat, tidak seperti itu. Karena dalam menyelesaikan panggilan, kita bisa alami tantangan dan masalah. Musa menghadapi hal itu, mengalami hal itu, dan bangsa Israel juga mengalami hal itu. Jadi itu hal yang normal. Kita lihat di Keluaran 5 ayat 7, 8 dan oke. Bareng-bareng kita baca yuk. 3, 4. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas, itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Nah, ini bicara kemerdekaan, pembebasan. Karena pada saat kita mau mulai berjalan sesuai panggilan, ada si jahat coba menghalangi kita. Ada setan try to stop you. Makanya setan pakai Firaun. Nah, kita mau dipakai setan atau mau pakai Tuhan? Kalau dipakai Tuhan, kita yang ibadah, kita yang bawa korban. Ada orang halangi, kita tetap maju terus, tetap ibadah, tetap bawa korban. Kalau yang nggak ibadah, jangan jadi Firaun. Karena pilihannya dipakai setan apa dipakai Tuhan, nggak bisa tengah-tengah. Dan dibilang pekerjaan orang-orang ini harus diperberat. Nah, kita gimana? Ada orang mau ibadah, ada orang mau pelayanan. Apakah kita bikin orang itu menjadi lebih berat untuk beribadah? Atau kita bikin orang itu menjadi lebih mudah untuk ibadah? Bahkan dikatakan pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya. Karena kemerdekaan di tahun 2025 atau di zaman modern, manusia seringkali terikat kepada pekerjaannya. Bilangnya mungkin investasi atau apapun itu, tetapi dia menatap layarnya, ketakutan sekali. Naik tidak tersenyum, turun pingsan. Lupa sama berkat, tapi ketika lembah rasanya sesak nafas. Sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, terikat, tidak bisa pergi dari itu. Terus enggak kok, saya kalau ada waktu kok untuk liburan, saya ada waktu untuk istirahat. No, ketika kita dibebaskan untuk beribadah dan membawa korban. Jadi merdeka itu untuk beribadah. Jadi bukannya, oh saya udah merdeka kok, saya udah bebas, makanya saya bisa atur waktu. Kapan saya liburan, kapan saya bisa ada makan siang, atau mungkin saya bisa learning something new di malam hari atau di weekend. Bukan itu. Yang dibahas adalah mereka terikat kepada pekerjaannya sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Harusnya mereka membuang
membuat waktu untuk mereka beribadah dan membawa korban. Tetapi berapa banyak anak-anak Tuhan sebelum mendapat pekerjaan mereka berseru-seru sama Tuhan 5, 6, 7 tahun, Tuhan tolong berikan saya pekerjaan yang lebih baik. Tetapi ketika pekerjaan itu datang dan kita mungkin kenal orangnya, yang ada dia nggak ibadah lagi, nggak pelayanan lagi, lebih semangat persepuluhan ketika tidak ada pekerjaan itu, pekerjaan sederhana, freelance, malah senang sekali rasanya ketika bisa berpartisipasi dalam satu panggilan, dalam satu God's purpose. Tetapi ketika Tuhan percayakan banyak, jangankan 10%, mungkin 0,01% pun tidak. Sedangkan ini bukan tahun 2000, ketika mungkin ayat-ayat ini kita pernah dengar. Ini tahun 2025 menuju akhir, di mana perang dunia ketiga sudah berjalan beberapa bulan, di mana gunung meletus di Rusia aja ngerembet, tsunami dan gempa di mana-mana. Ini di mana kalau Tuhan nggak datang segera, kitanya yang datang kepada Tuhan. Sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya. Mereka nggak bisa membuat diri mereka untuk bangun lebih pagi, untuk datang ibadah dan membawa korban. Mungkin datang ibadah tapi nggak bawa korban, atau mungkin datang ibadah tetapi nggak seperti bangsa Israel. Karena nanti kita lihat berapa hari mereka berusaha, berapa lama mereka harus fight sama Firaun untuk mereka hanya bisa datang. Tapi berapa banyak dari kita hanya malas pasang waker, nggak bisa ngatur hari Jumat dan Sabtu, sehingga hari Minggu ini kita lelah dan ngantuk ketika untuk bangun dari pagi. Ini mengerikan sekali. Takutnya Firaunnya malah diri kita sendiri. Kita yang menghalangi kaki kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang, dan itu Tuhan datang segera untuk yang kedua kali, apakah akankah Tuhan dapati iman di bumi ini? Nah, ini bicara kemerdekaan, pembebasan. Karena pada saat kita mau berjalan sesuai panggilan, Satan try to stop you. Nah, makanya Satan pakai Firaun. Jangan jadi Firaunnya, jangan diri kita menjadi Firaunnya. Dikatakan, dasar malas kamu ya. Nah, pekerjaan bisa dipakai untuk menghalangi kita, tetapi kita harus beri waktu, berhenti bekerja untuk beribadah. Karena mereka mau ibadah dan kasih korban. Time off from work to worship, to give sacrifice. Jadi pekerjaan itu bisa dipakai untuk menghalangi kita. Makanya kita harus beri waktu, buat waktu, walaupun nggak ada waktu, dibuat waktunya untuk berhenti melakukan apapun itu yang penting, untuk beribadah, yang terpenting, yang terutama. Kita lihat betapa si jahat itu bekerja di Keluaran 5 ayat 9. Baca bareng-bareng, ngerinya. 34. Paksakan orang-orang itu bekerja lebih keras supaya mereka sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita-cerita bohong. Paksa orang itu bekerja lebih keras. Jadi bekerjanya lebih apa, Max? Bekerjanya lebih keras supaya mereka sibuk dengan pekerjaan. Berapa banyak dari kita kerja lebih keras, terlalu keras. Akhirnya kita sibuk dengan pekerjaan dan kita tidak punya waktu untuk ibadah. Tapi kita sibuk katakan merdeka. Mungkin hari ini hashtag merdeka meledak. Tapi apakah ada kemerdekaan dalam kerohanian kita? Takutnya kita bekerja lebih keras tapi bukan untuk Tuhan. Takutnya kita sibuk dengan pekerjaan, bukan sibuk dengan mengerjakan panggilan. Takutnya kita nggak punya waktu untuk Tuhan, tapi kita selalu punya waktu untuk hobi, selalu punya waktu untuk siram tanaman, cas handphone, ke WC, lihat tiket lagi diskon. Kita selalu punya waktu untuk flash sale, tapi kenapa kita nggak punya waktu untuk Tuhan? Tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita-cerita bohong. Si jahat bilang cerita-cerita firman Tuhan diberitakan itu cerita bohong, padahal mereka belum dengar. Bahkan Firaun itu sendiri melihat bahwa ngebahas ini semua. Kalau Bapak Saudara melihat di
di rumah, Firaun itu bisa sampai 20 menit ya? Yang terbaru ya? Yang terbaru itu recording bisa sampai 20 menit. Firaun itu melihat bahwa ngebahas ini semua adalah merupakan sesuatu hal yang sia-sia. Katanya, ngapain sih kamu bahas kayak gitu? Orang ini ngebahas untuk mereka izin beribadah. Karena ngebahas saja buang waktu. Bayangkan, ngebahas untuk ibadah aja itu ngebuang waktu. Dan mungkin kita pikir lucu, tapi berapa banyak dari kita kalau kita ketemu keluarga besar kita, kalau kita tanyakan, udah lama gak lihat ke gereja? Dia kasih tangan ngomong kayak gini, nggak usah bahas. Lagi sih. Tapi kalau bahas yang lain, alamat masih sama gak nih? Lagi mau kirim kue bulan gitu ya, alamatnya masih sama. Cepet itu. Tapi kok minggu lalu gak datang ibadah, tiba-tiba ghosting udah 2 minggu ya. Jadi memang ngebahas aja dibikin buang waktu. Keluaran 5 ayat 22-23 kita baca bareng-bareng. 34. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Padahal Tuhan itu gak pernah berutang mujizat apapun sama kita. Apakah Tuhan berutang harus kasih mujizat sama kita? Dia Tuhan, kita bukan. Kita bukan suruh-suruh dia. Kita menanti-nantikan Tuhan, itu hal yang berbeda. Kita memohonkan doa, bukan kita suruh-suruh dia. Kalau Tuhan nggak jawab doa saya ganti Tuhan. Makanya Tuhan harus datang, karena kemurtatan di muka bumi ini makin parah. Merdeka dikatakan, tetapi di dalam hati kita nggak merdeka. Kita nggak serius sama Tuhan. Tuhan tidak perlu melakukan segala sesuatu untuk membuktikan kebesarannya. Dia tetap Tuhan, walaupun ada mujizat apa tidak, walaupun doa kita dijawab apa enggak, dia tetap Tuhan. Dan dia Tuhan telah memberikan kepada kita gambaran kuasanya yang luar biasa dalam ciptaannya. Dia telah melakukan biggest sacrifice. Dia sudah mati ganti dosa kita, apalagi dia telah melakukan hal yang begitu besar bagi kita. Tapi berapa banyak kita tunggu jawaban doa, dan kita kecewa sama Tuhan kalau jawaban doa nggak sesuai dengan kita. Tuhannya siapa? Diri kita sendiri. Self-worshiping. Berhala-berhala di akhir zaman, kita menyembah diri kita sendiri. Ketika Tuhan nggak bisa kasih apa yang kita mau, saya ganti Tuhannya. Tuhan, gimana kalau saya bawa sesajen, dewa ini akan berikan apa yang saya mau. Tapi kalau saya meninggal, saya masuk ke Tuhannya, Tuhan Yesus, bagaimana jadinya tuh? Padahal Firaun menambah beban pekerjaan mereka, sehingga situasi tambah parah. Tetapi berapa banyak dari kita tahu, ketika kegelapan malam di paling gelap, sebentar lagi justru pagi akan tiba, fajar akan menyingsing. Tapi berapa banyak dari kita karena kekecewaan, karena kita paksa apa yang kita doakan harus terjadi sesuai dengan cara kita, akhirnya kita sulit untuk percaya bahwa pembebasan sebetulnya sudah datang. Musanya sudah nongol loh. Musanya sudah lihat semak belukar, segala sesuatu, miracles, keajaiban, mujizat, pertolongan Tuhan sudah terjadi, cuma yang di depan mata. The next chapter, lalu kita mulai goyah lagi. Padahal kita tahu rencana Allah, bagaimanapun apa yang di depan mata kita, rencana Allah tidak akan dapat digagalkan. Amin. Karena seringkali sebelum keadaan umat Tuhan itu membaik kerohaniannya, Tuhan seringkali menguji dengan mengizinkan bertambahnya proses. Mungkin kita rasanya penderitaan, tetapi berapa banyak itu hal memang harus dilakukan. Karena ketika kita sampai ke satu tanah perjanjian pun, kalau kita nggak punya kualitas orang-orang tanah perjanjian, maka jangan-jangan kita yang bikin kacau tanahnya. Mungkin tanahnya udah penuh dengan hal-hal yang manis, susu dan madu,
Tetapi ketika tabiat kita, karakter kita nggak bagus, malah kita mungkin ungrateful, kita nggak lihat berkatnya udah ada, kita rasanya kayaknya yang nggak enak, rasanya kurang, rasanya mau marah. Kita ngerti bahwa bahkan di saat kita taat sama Tuhan, mungkin langit gak selalu terlihat merdeka. Terutama baru beberapa hari kemarin hujan ya, untung tidak banjir. Kita lihat seringkali seperti Musa udah taat, Firaun udah ditemui. Apalagi firman Tuhan bilang temui aja, nanti ada kata-kata yang Tuhan titipkan untuk kita omongkan sesuai apa yang Tuhan mau. Tetapi udah diomongin, yang ada Firaun malah bikin kacau lagi, tambah parah lagi. Nextnya, kita mesti remember that we must never judge God's way in the short term. Jadi kita seringkali, nextnya berarti, remember that we must never judge God's way in the short term. Jadi kita jangan menghakimi Tuhan itu dalam jangka pendek. Kita rasa, loh kok segini aja, loh kok yang kita lihat kok begini aja. Kita lihat short termnya. Saya udah doa sekali kok gak ada perubahan. Saya udah ibadah sekali kok gak ada perubahan. Minggu depan kita menuju doa puasa 21 hari. Hari pertama sudah doa puasa kok gak ada perubahan. Sudah doa puasa 21 hari, udah penutupan doa puasa, udah hari ke-22, kok suami saya gak berubah. Loh, kita bikin rusak hubungan kita udah 20 tahun. Lah iya, doa puasa, iya mujizat terjadi, tapi seringkali mujizat berubah itu dari diri kita juga. Mungkin dari 21 hari kita doa puasa, cara kita respon sama keluarga kita, cara kita menatap, cara kita ngomong, mungkin makin lebih lembut. Mungkin pilihan katanya lebih ada di Alkitab, tadinya mungkin ada di caption sosial media. Salah comot, mau masuk surga tapi yang dicomot sosial media. Ya masuknya surganya sosial media, jangan masuk surganya Tuhan. Remember that we must never judge God's way in the short term. Walaupun kadang obedience to God may sometimes lead to worse circumstances in the short term. Walaupun kita udah taat, tetapi jangka pendek seakan-akan kayaknya gagal. Tapi kita lihat jangka panjangnya itu pasti berbuah hasil. Amin. Amin kan? Kita lihat ada gambar, ada foto namanya Leonard Knight. Ini baru berusia 17 tahun ketika dia berhasil lolos secara ajaib gara-gara dia dapat hadiah dari antinya. Ya, jadi kalau kita jadi anti, jadilah anti-anti yang bertanggung jawab. Apa yang dia kasih antinya? Antinya kasih dia Alkitab. Lalu kalau kita dikasih anti kita Alkitab, apa yang kita lakukan dengan Alkitab? Kita baca, kita bawa kemana-mana, dan kita kantongin. Kenapa? Karena Leonard Knight diperkirakan sedang membawa Alkitab di saku di dadanya. Ya, jadi kalau kasih orang Alkitab taruh di saku, berarti kalau kita pegang kecil, bukan begitu gitu kan. Jadi taruh di saku dari seragamnya. Ketika peluru tentara Jerman nembak dia, ternyata dia nggak mati, dia nggak meninggal, karena pelurunya tertahan di Alkitabnya. Peluru itu menembus sampul depan buku bersampul tebal itu, tapi berhenti karena tebal. Karena cetakan zaman dulu nggak pakai korting. Kalau teman cetakan zaman sekarang, kasihlah. Berarti kasihlah ponakan kita tablet smartphone kan ya. Tetap kena juga kayaknya. Ya, jadi dia pas ditembak tidak masuk karena ada Alkitab di saku depannya. Dalam jangka pendek mungkin hanya dapat buku, dapat Alkitab. Tetapi dalam jangka panjang kita lihat ternyata buku itu diwariskan dari satu orang ke satu orang, dan bibinya pun pegang itu dengan penuh dengan setia. Lalu dia wariskan lagi ke sebagai anti, dikasih ke dia punya ponakan, diwariskan lagi dan lagi. Bayangkan ketika buku itu pertama kali dibeli lalu hilang. Seperti banyak anak Tuhan, pas ditanya kita sekarang,
ya tulis di mana Alkitab buku kita berada. Kalau salah handphonenya disumbangkan gitu kan. Kebanyakan mungkin 70% salah, taruh di lemari, pas pulang cari di lemari nggak ada. Mungkin bilang ada di dekat ranjang, boro-boro di ranjang, mungkin udah nggak ada di rumah lagi, udah mungkin masuk ke dusnya udah dimasukin ke gudang mana. Ya, jadi kita kadang-kadang kita nggak tahu itu di mana. Tapi sebagai anti itu dia wariskan turun temurun sampai dia jaga, lalu dia wariskan ke Leonard Knight, dan Leonard Knight cherish itu, dia pegang itu, dia kantongin, dia baca, dia pegang, dia baca, akhirnya itu menyelamatkan nyawanya. Dan dikatakan itu tetap diwariskan juga kepada orang. Maksudnya berapa banyak dari kita sebetulnya ada berkat, ada hal-hal yang kita pikir itu kecil, tapi kita lewatkan. Padahal kalau kita setia, berpegang sama apa yang ada di dalam genggaman kita, itu bisa menjadi senjata yang bisa memenangkan banyak pertarungan, banyak peperangan rohani di akhir zaman. Keluaran 5 ayat 1 kita baca bareng-bareng, 3-4. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Raja Mesir dan berkata, begini perintah Tuhan Allah Israel, izinkanlah bangsaku pergi supaya mereka dapat beribadah kepadaku di padang gurun. Zaman dulu kalau merdeka untuk ibadah. Kalau kita merdeka untuk apa? Bertobat. Itu yang ada di pikiran kita, merdeka untuk apa itu? Pas dibebaskan, akhirnya saya punya limit saya udah kosong semua. Yes. Lalu apa yang kita lakukan? Kasih sumbangan, digesek di edisi di belakang, enggak ya? Misalnya kita nggak lakukan hal itu. Kalau kita ada merdeka, so what? Akhirnya ada waktu nih. Terus kita kalau punya waktu kita ngapain? Me time, ya kan? Self worshiping dari awal khotbah. Idol zaman sekarang adalah kita menyembah diri kita sendiri. Kalau kita ada waktu kita ngapain? Me time. Pikirin diri kita sendiri. Kita pikirin diri kita sendiri. Tapi kalau kita meninggal, kita mau Tuhan pikirin kita. Tapi kita nggak mau pikirin Tuhan. Egois sampai akhir kah? Dalam panggilan, setan akan halangi kita untuk beribadah. Karena pembebasan datang ketika kita berhenti dari bekerja, beri waktu untuk beribadah dan membawa korban. Karena dia bilang, izinkanlah kami pergi merdeka untuk membawa korban. Jadi bukan ibadah dengan tangan hampa, tapi kita ibadah membawa korban. Firaun itu kita lihat sikapnya, dia merasa diri dia kayak dewa. Kenapa? Karena dia merasa dia memperbudak bangsa Israel. Jadi Tuhannya bangsa Israel mana? Saya nggak takut. Lalu dia mulai berasa kuat. Dan berapa banyak dari kita kalau kita punya jabatan, kita punya uang, kita punya talenta, kita punya sesuatu yang kita pikir udah lumayan tenang, lalu kita mulai bersikap kayak Firaun. Saya nggak kenal tuh katanya. Tuhan yang mana ya katanya. Yang penting kan bank account saldonya aman. Kalau nggak aman, khawatir. Tetapi kalau Tuhan terserah, dia mau datang kek, dia nggak datang kek, mau ibadah nggak ibadah, terserah. Sikap kita nggak sama lagi. Tapi ketika kita waktu SMP, ketika kita masih SMA, ketika kita masih di sekolah, kita sadar betul bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita menangis di KKR, di retret itu, tapi dulu. Masalahnya kita semakin berusia dan Tuhan mau datang sekarang. Kalaupun Tuhan gak datang sekarang, usia kita menunjukkan bahwa kita akan datang kepada Tuhan segera. Dan kita lihat bahwa Firaun itu merasa dirinya kayak dewa, karena dikatakan dia itu seperti anak dari matahari. Bahkan dia katanya berteman dengan dewa-dewa terhebat di Mesir. Jadi dia sombong banget. Masalahnya kita takutnya kita sendiri yang jadi penghalang, kita sendiri yang sombong, kita sendiri yang menjadi Firaun. Kita self worship, kita yang halangin diri kita ibadah. Kenapa gak ibadah lagi? Aduh, karena semalam saya tidurnya kurang. Padahal atur aja dari hari Senin, dipupuk tidurnya. Bahkan ibadah untuk bulan depan juga diatur dari sekarang. Lari pagi supaya tuh, ya gitu kan pintar tuh. Luffy langsung tuh, bener-bener kan dia langsung tuh. Ini bener. Kita olahraga di pagi hari, olahraganya jam 4, jam 5 subuh. Doa pagi dulu bareng Pastor, coba di kontak Pastor Yuli jam 4 subuh, dia bisa doa.
Nanti jam 5 doa apa lari pagi. Mungkin jam setengah 6 ada Risna lagi menuju bus untuk ke dunia kerjanya dia, ya kan? Nah itu dimulai dari pagi hari, nanti jam 10 malam biasanya mulai ngantuk. Nah berapa banyak dari kita nggak ngantuk-ngantuk? Karena kita mulai hari jam 11 siang, saudara. Jangankan doa Daniel, doa Yudas pun tidak. Ini ngeri. Tuhan Yesus harus datang segera, karena kondisi dunia lebih mengerikan pada saat dia datang. Ini lebih mengerikan pada saat itu daripada saat itu. Nah, kita harus berdoa. Kalau kita dari jam 4 subuh udah 2 pagi, pasti hari Sabtu juga udah ngantuk. Minggu pun melek jam 4 subuh. Akhirnya jam 9 udah nyampe di sini dan bisa bantu-bantu. Jadi pelayanan nggak pelayanan dia akan melayani. Tetapi kalau kita nggak atur dari hari Senin, akhirnya ada aja alasannya. Hari Minggu ntar bilang ada apa, taksi online-nya nggak datang katanya. Tapi udah 2,5 tahun dia katanya. Taksi online-nya selalu telat katanya. Taksi online-nya selalu kayaknya di cancel katanya. Ini udah taksi yang kelima katanya. Kalau sudah tahu tiap minggu taksinya kelima, berarti ordernya 1 jam sebelumnya. Itu pertobatan makanya. Kita lihat berapa hari mereka itu pergi. Keluaran 5. Oke. Baca bareng-bareng 3-4. Musa dan Harun berkata, Allah orang Ibrani sudah menampakkan diri kepada kami. Izinkanlah kami pergi ke padang gurun sejauh berapa? 3 hari perjalanan. Untuk apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Bayangkan, 3 hari perjalanan bawa korban. Bayangin coba ya, setiap dari kita bawa kandang, isinya ada burung. Lalu kita gendong itu domba. Nah, bawa itu 3 hari 3 malam. Di bawah itu jalanannya nggak lurus loh. Bagi yang pernah ke Israel, jalanannya nggak akan pernah lurus. Dan apapun merek sepatunya, kayaknya mendingan sepatu zaman itu. Karena memang nggak enak, ya kan? Akhirnya jebol semua, mendingan sepatu zaman itu. Karena sepatu zaman itu kan cuma tali, temali, kulit, kayaknya lebih mendingan. Bayangkan 3 hari, 3 malam jalan bawa binatang yang bau seperti itu dan nakal. Dia bersuara, dia mau lompat, dia mau mengeluarkan, ya buang air. Capek banget. Nah kita cuman atur dari Senin jam 4 doa pagi, jam 5 lari pagi, supaya Sabtu tidur secukupnya, supaya Minggu dari jam 5 pagi udah siap. Pasti jam 10-an udah rame di sini. Tapi kita seringkali tidak. Mereka 3 hari perjalanan, itu baru merdeka. Kalau kita jajan di bawah, hashtag merdeka. Biasanya ada diskon-diskon di bawah, tetapi itu tidak memerdekakan kerohanian kita. Yang memerdekakan kita ngerti bahwa Israel 3 hari perjalanan untuk mempersembahkan korban, itu pun harus melawan raja. Ngeri. Orang biasa tanpa alat perang, tanpa pengetahuan, tanpa otot yang cukup, tanpa otak yang cukup, melawan raja yang maha kuasa dengan pasukan, dan sudah terbukti menang, menguasai banyak daerah. Ini mengerikan, makanya mereka butuh Tuhan. Tapi banyak orang, karena kita udah punya pendidikan, punya gelar, jabatan, network, dan punya keuangan, kita pikir kita nggak perlu Tuhan. Sampai ada meletus gunung di Rusia, lalu semua pegangan. Ya kalau Rusianya jauh aja, kitanya kena goncang, gimana ntar gunungnya yang meledak di Jepang? Ya maksudnya gunung di sono aja yang goyang satu dunia, apalagi yang dekat sama kita, yang atau di Australia gunung yang meletus, kan kita lebih dekat ya. Kata raja kepada Musa dan Harun, mengapa kamu membuat orang-orang ini melalaikan pekerjaan mereka? Suruhlah budak-budak itu bekerja. Hati-hati dengan pekerjaanmu. Kita lihat, kita bisa komit sama dunia kerja, tapi kita seringkali gak komit sama Tuhan. Next, ada orang, ini ada satu pria di Cina melaporkan kasus penipuan ke polisi setelah mengalami love scamming. Jadi long distance relationship, pacaran jarak jauh dengan pacar AI. Pacarnya katanya cantik, tapi pacarnya AI, padahal bapak-bapak. Masalahnya orang itu melaporkan ke polisi karena mengalami kerugian 200.000 yuan China atau 452 juta rupiah. Ya orangnya ditangkap oleh kepolisian dan benar terbukti ada geng preman penipuan love scamming ya. Jadi pura-pura jatuh cinta gitu ya.
cowok nyaru jadi cewek, dan ada 10 orang gengnya udah nipu lebih dari 1000 orang pria. Datanya ada, handphonenya banyak, dan dia sampai bikin KTP palsu semua segala macam. Nah, ada orang yang mau bayar harga berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk manusia pacar yang dipikir baik untuk dinikahi, padahal AI dan padahal cowok pula. Jadi banyak orang di dunia punya waktunya, punya hatinya, punya uangnya, tapi dia kasih untuk pacar AI. Kita seringkali punya waktunya, punya uangnya, punya hatinya, tapi kita kasih kemana? Kasih ke pacar AI? 400. Kalau kita punya hatinya, kita punya uangnya, kita punya waktunya, kasih sama Tuhan. Coba kasih tahu kiri kanannya, kasih sama. Nah, berarti yang nyanyi minggu depan orangnya beda-beda di sini. Iya kan? Kasih sama Tuhan. Jadi manusia tuh sebetulnya bisa kok bayar harga dan bawa korban, tetapi untuk hal-hal yang mereka sukai. Kalau mereka nggak pikir itu penting, mereka nggak kasih. Mereka percayai mungkin dengan mendapatkan pasangan hidup yang mereka udah incer ini, masa depan mereka pasti bahagia. Tapi kenyataannya John, kenyataannya bubar. Yang di mata mereka kayaknya indah nih investasinya, tetapi gagal, bodong. Mungkin dia pikir ini seleranya cocok dengan rancangan mereka, tapi mereka nggak mau rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan mah serem. Musa disuruh ngadep ke Firaun, tapi Firaun bilang no. Kalau gitu jeraminya diambil, kuotanya tetap. Caranya bagaimana? Ya nggak tahu, susah dong. Bahan bakunya aja nggak ada, tapi disuruh bikin. Coba gimana? Sulap, nyari di hutan, tambah capek dong. Makanya kita mau pakai cara Tuhan, mau pakai cara begini-begini, ha? Tapi pakai cara Tuhan nggak selalu hari pertama langsung semuanya lancar mulus. Tetapi long term, ketika kita taruh itu Alkitab di saku, turun-temurun ditaruh di saku, Andi kasih keponakannya, yang mungkin pada saat ada yang menembak hati kita, ternyata hati kita jaga baik-baik. Jangan dikasih ke sembarang orang ya Via. Ketawa. Jadi sebetulnya kita bisa kalau kita mau. Tapi Mr. Liu kasih ke pacar AI. Tapi kita belajar di firman Tuhan, bangsa Israel mau menempuh 3 hari perjalanan hanya untuk ibadah, hanya untuk bawa korban, bawa domba, bawa semua yang merepotkan 3 hari perjalanan. Bayangkan kalau mereka mau bawa itu semua, nah kita tinggal pasang waker lalu ibadah, udah. Nggak pasang waker pun kalau punya hati, ginilah, kalau kita mau keluar negeri, apalagi tiketnya satu tiket di atas 25 juta rupiah per tiket, itu kita bisa tidur guys, bener gak? Tuh yang ngangguk pernah, penerbangannya masih tomorrow, the sun comes out tomorrow, tapi jam 2 subuh nggak bisa tidur, jam 4 subuh nggak bisa tidur, mau ke airport ngapain? Karena di hati kita udah nggak sabar, can't wait, cannot wait, karena ini hal yang saya sukai, this is my idol. Kalau Tuhan, siapa Tuhan? Kita bahas umat Israel, tapi seringkali kita jadi Firaun. Siapa Tuhan? Karena nggak di hati kita, makanya kalau kita ibadah kelewat. Telat datang, katanya datang tapi nggak datang. Ada, bilang katanya datang, tapi nggak datang. Iya, ya kemungkinan waker lah. Kemungkinan waker dan godaan-godaan. Aduh, kayaknya ditutup jalan. Tapi masalahnya udah 30 tahun terakhir ya, selalu tutup jalan di hari Minggu ya. Walaupun 17 Agustus, jadi kita nggak bisa alasan tutup jalan. Kita harus buka jalan kalau gitu dari jam 7 pagi. Usahakan 3 hari perjalanan kita bawa itu domba. Jadi bukannya dilipet-lipet terus dimasukin, dikesek-kesek, terus kita masukin. Enggak. Dari bulan lalu kita pikir, baiknya bulan ini kita kasihnya domba atau hipo nih sama Tuhan. Kita mau kasih apa gitu, jangan dikerampel-kerampel. Mana ada sih kita kalau beli mobil, kita kerampel-kerampel, nggak ada. Kalau orang beli mobil, beli rumah, kita pikir mateng, bener gak? Kita lihat dulu, kita pikirin, kita bandingin, kita pikir yang terbaik. Nah itu kalau cuma buat sesuatu yang di dunia. Masa buat Tuhan dari bulan lalu kita nggak tahu hari ini kita mau kasih korban seperti apa? Cuman yang kita rogoh,
Kalau yang dirokok sekarang saya nggak ada, apa lalu saya nggak kasih? Siapkan korban, bukan hanya seambilnya. Kalau seambilnya sih susah, zaman sekarang jarang ada yang bawa receh ya. Kita kurang serius mau merdeka, padahal hari ini kemerdekaan Indonesia. Ini kita ingat, mau dipakai Tuhan apa setan? Karena Firaun itu dipakai setan. Ayat selanjutnya, lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, supaya kayak gitu. Nah, Firaun itu meragukan kuasa Allah Israel. Kita lihat bahwa dia meragukan Allah Israel dan dia membuat Musa padahal udah taat tapi rasanya kecewa karena keadaan nggak sesuai apa yang dia mau. Padahal kita tahu di Kisah Rasul 14 ayat 22, kita baca bareng-bareng 3-4. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Coba. Bareng-bareng 3-4. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita nggak imani, tetapi kita bahas firman Tuhan. Daripada kita jadi gereja yang tidak memperlengkapi. Karena begitulah firman Tuhan, dan itu perjanjian baru. Orang suka menyangkal, kita kan perjanjian baru katanya. Ini perjanjian baru kebetulan. Perjanjian lama udah lama, sekarang udah perjanjian yang baru, diperbarui. Ya, ini perjanjian yang baru. Ya, ini perjanjian yang baru. In case kita menolak hal-hal yang kita nggak suka. Jadi kita jangan dikit-dikit kalau ada hal yang rasanya nggak enak, sengsara, kecewa, itu kita salahkan Tuhan, karena Tuhan tetap Tuhan dan kita bukan. Kita harus posisikan diri kita seperti apa. Karena Musa kecewa karena dia punya ekspektasi. Moses expected bahwa Tuhan harusnya ngelakuin apa yang saya mau, karena saya adalah Tuhan saya. Karena I'm self-worshiping myself. Saya Tuhannya. Kalau dia saya suruh-suruh lah, lakuin ini, doa saya ini. Kalau dia nggak mau, saya coret ganti Tuhan. Tuhan saya uang sekarang, lebih terukur. Sampai nilai mata rupiah chaos. Dolar Singapura zaman dulu 6.000. Sekarang jangan dilihat, ngeri. Amerika lebih ngeri lagi. Kita pegang sesuatu yang nggak jelas, lalu timbullah mata uang digital, sampai tiba-tiba dihapus saja begitu. Apa yang kita pegang apa artinya? Masih mau pegang sesuatu yang nggak jelas? Di 2 Timotius 3:12 bilang, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Firman Tuhan, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Memang hal-hal itu ada. Jadi kita nggak dikit-dikit kayaknya, aduh kayaknya kok hidup saya nggak enak. Kok enakan orang-orang yang nggak ibadah ya? Kok enakan orang-orang yang nyembah mamon ya? Orang-orang yang di luar sana kayaknya baik-baik aja. Mereka itu urusan mereka dengan dewa-dewa mereka. Tapi kalau kita sembah Tuhan, biarkan Tuhan yang meng-carry kita punya hidup. Yang terakhir, biasanya banyak orang dibangkitkan pada hari terakhir. Saya izin Robert agak dengan kita lihat bahwa Dia Tuhan akan melaksanakan kehendaknya pada saat yang ditentukan olehnya. Karena kita nggak sabar. Kita, Tuhan tolong saya sekarang, Tuhan tolong saya sekarang. Padahal Tuhan mau ngomong, walaupun keadaannya sudah tertolong, tetapi tabiatmu belum tertolong. Kalaupun berkatnya udah di tangan pasanganmu, kamu akan kehilangan pasanganmu. Karena kamu nggak bisa dipercaya sebuah hubungan. Bukannya Tuhan nggak mau kasih, tetapi kita harus juga mengejar porsi kuotanya Tuhan. Ketika Tuhan kasih pada waktu yang Tuhan telah tentukan, which is kita nggak bisa geser-geser karena kita bukan Tuhan, kitanya harus mengejar kuotanya. Tuhan yang bilang, saya yang tunggu kamu, bukan kamu yang nyeret-nyeret saya mempercepat harus sekarang. Walaupun kau bukan Tuhan, tapi kamu coba atur Tuhan. Tetapi kita yang harus ubah diri kita, perbaiki, nyampe ke kuotanya Tuhan. Jadi ketika berkat itu datang, berkat itu, pekerjaan itu nggak bikin kita sibuk, lalu kita nggak ibadah, nggak pelayanan.
Kalau kita udah biasa sibuk sama Tuhan, yang lain seperti rasul itu semua bekerja. Rasul Paulus ada kulit, ada tenda, bikin bisnis, bikin kerjaan, tetapi itu semua diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia nggak sibuk memperkaya dirinya. Kasar kata, nggak ada waktu untuk menikmatinya. Di sana nggak dikatakan lalu dia memberi Nintendo Switch 2, lalu dia bermain di bawah tendanya sambil dia beli handphone baru, lalu dia bikin video pendek, lalu dia bikin reel, lalu mulai viral. Nggak kayak gitu caranya dia nikmatin hidup. Dia mulai menginjil, dia mulai memuridkan. Ada kebangkitan terjadi, ada kesembuhan terjadi. Ada berapa ribu orang diselamatkan. Lalu dia mulai kerja lagi, lalu dia dapat uang, dia makan, dia punya tenaga, dia mulai menginjil lagi. Kehidupan yang ketika dipanggil Tuhan, itu udah pasti tahu dia kemana. Kita bisa sok-sok yakin, oh saya tahu, saya yakin pasti masuk surga. Tetapi kalau kita lihat kehidupan rasul-rasul, kita tahu mereka pasti kemana. Nggak usah diomong, orang hati mereka di mana. Tapi seringkali kita bilang kita ke gereja, hati kita nggak tahu kita di mana. Hati kita belum merdeka. Kita lihat bahwa melalui situasi yang mematahkan harapan, Allah ingin mengajarkan umatnya bahwa pembebasan dan kuasa mujizatnya seringkali didahului oleh keadaan yang nggak enak. Ada kesulitan, ada hal-hal yang nggak enak. Tapi melalui saat-saat yang mengecewakan, orang percaya harus terus berjalan, terus dengan iman, dan percaya bahwa Tuhan akan melaksanakan kehendaknya pada saat yang ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh kita. Karena kalau itu udah terjadi, ya enak. Nggak tahu sampai berapa saat, atau mungkin ada chapter of war, tapi kita akan berada di otot rohani yang berbeda. Ini ringkasan. Dalam menyelesaikan panggilan, kita bisa alami tantangan dan masalah. Kita rencananya mau rescue, malah ada trouble. Dalam panggilan, setan akan halangi kita untuk ibadah. Karena pembebasan datang ketika kita berhenti dari bekerja. Kita beri waktu untuk ibadah dan mulai membawa korban. Kita bertobat, bukan minta, tapi kita bawa korban. Nah, kita mesti pilih mau dipakai Tuhan atau dipakai setan. Lalu kita remember that we must never judge God's way in the short term. Kita harus lihat long term. Tuhan apa sih? Apa sih? Long termnya apa Tuhan? Saya nggak tahu. Just keep on going. Dia akan melaksanakan kehendaknya pada saat yang ditentukan olehnya. Mungkin nggak kelihatan beautiful now, tetapi nanti the puzzle bisa kesusun lebih indah pada waktunya. Sekarang mungkin belum kelihatan. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, Tuhan, Kau lihat setiap hati kami, tidak ada satupun yang lolos, Tuhan. Kau lihat, kami percaya Tuhan ada pertobatan hati massal, ada awakening terjadi, ada pengurapan-Mu membuat orang-orang yang bebal bertobat siang hari ini, dan kemerdekaan betul terjadi atas Max in Christ Church. Kami mengalami Tuhan, we have a freedom to worship. Kami mempunyai freedom, kami mempunyai kemerdekaan untuk beribadah. Kami memerdeka di dalam nama Tuhan Yesus dari setiap dosa, kesalahan, kecenderungan kami. Kami dimerdekakan daripada keterikatan dan setiap dosa dan setiap roh-roh jahat dalam bentuk apapun. Tidak ada yang menempel atas hidup kami. Kami berdoa Tuhan, kami usir keluar segala roh-roh jahat, segala kecenderungan, segala kelakuan yang jahat di mata Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dengan darah Kristus. In Jesus name we pray. Amen.